Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita memiliki waktu untuk bisa membahas mengenai materi kita selanjutnya, yaitu mengenai modal Ventura. Materi kita kali ini merupakan materi yang sangat menarik untuk kita kaji, karena seperti kita tahu, modal Ventura ini merupakan satu bentuk lembaga pembiayaan atau lembaga keuangan, bukan bank, yang sebenarnya memiliki potensi berkembang sangat baik di Indonesia, akan tetapi belum banyak yang menggunakan pembiayaan jenis ini. Untuk menggali lebih jauh mengenai modal Ventura, silahkan membaca buku-buku yang terkait dengan modal Ventura. Kita langsung saja masuk pada definisi dari modal Ventura. Modal Ventura seperti saya sebutkan di atas tadi, bahwa merupakan satu lembaga pembiayaan yang pada dasarnya dia menyediakan modal, gitu ya. Menurut Handowo Dipo, bahwa modal Ventura ini adalah suatu usaha dalam bentuk saham atau pinjaman yang bisa dialihkan dalam bentuk saham. Menurut Tony Lawrence, bahwa modal Ventura ini merupakan investasi jangka panjang, biasanya lebih daripada 5 tahun ya. Modal Ventura ini tujuan utamanya adalah sebagai kompensasi atas risiko yang tinggi dari investasi yang diperoleh dari keuntungan yang diperoleh tersebut, bukan merupakan mendapatkan dividen ataupun bunga. Menurut Clinton Richardson, bahwa dana Ventura merupakan dana yang diinvestasikan ke dalam perusahaan pasangan usaha yang cukup beresiko bagi investor. Oke. Masuk kepada Robert White, bahwa modal Ventura ini adalah penyediaan pembiayaan untuk membentuk atau mengembangkan usaha baru di bidang teknologi maupun non-teknologi. Sementara menurut Kepres nomor 61 tahun 1988, bahwa modal Ventura ini merupakan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Ya, ingat, kalau kita lihat lagi dari Kepres tersebut yang merupakan dasar hukum dari pelaksanaan modal Ventura, bahwasanya bentuk pembiayaan ini adalah penyertaan modal, ya. Karakteristik modal Ventura sendiri, yang pertama adalah kegiatan ini dilakukan bersifat langsung ke suatu perusahaan. Ya, jadi perusahaan modal Ventura ini langsung masuk pembiayaannya kepada perusahaan pasangan usahanya. Jadi tidak ada lembaga perantara. Yang kedua adalah penyertaan dalam bentuk perusahaan tersebut sifatnya adalah jangka panjang. Jadi modal Ventura ini merupakan pembiayaan jangka panjang yang jangka waktunya antara minimal 3 tahun hingga waktu yang disepakati. Ya, biasanya lebih panjang dari itu. Resiko daripada perusahaan pasangan usaha atau perusahaan yang mendapatkan investasi dari modal Ventura ini biasanya berisiko tinggi, ya. Kemudian keuntungan yang diperoleh dari modal Ventura ini adalah capital gain, dividen maupun bagi hasil. Jadi tidak ada yang merupakan keuntungan berupa bunga, gitu ya. Kemudian yang kelima adalah kegiatannya banyak dilakukan dalam usaha membentuk usaha baru atau pengembangan usaha yang sudah ada. Jadi fokus daripada perusahaan modal Ventura ini adalah untuk membantu perusahaan pembentukan usaha baru, atau kalau sekarang sering disebut sebagai startup, gitu ya, dan mengembangkan usaha atau diversifikasi usaha yang sudah ada. Nah, kalau kita membicarakan mengenai modal Ventura, perusahaan yang mendapatkan suntikan dana berupa penyertaan modal dari perusahaan modal Ventura ini dinamakan sebagai
perusahaan pasangan usaha. Nah, perusahaan pasangan usaha ini memiliki karakteristik tersendiri. Yang pertama adalah perusahaan pasangan usaha ini merupakan perusahaan yang sedang tumbuh, yang inovatif, serta memiliki potensi yang sangat besar, gitu ya. Jadi oleh karena itu, perusahaan pasangan usaha ini haruslah perusahaan yang memiliki perusahaan baru yang kira-kira memiliki potensi berkembang yang sangat bagus, gitu. Karena perusahaan modal ventura ini hanya memberikan pembiayaan kepada perusahaan pasangan usaha yang memiliki potensi berkembang yang bagus itu tadi, gitu ya. Yang kedua, ini adalah perusahaan yang ingin melakukan ekspansi usaha tapi mengalami keterbatasan. Jadi misalkan ada satu perusahaan yang sudah berkembang dengan baik, akan tetapi dia ingin melakukan pengembangan usaha, maka dia bisa meminta bantuan dana kepada perusahaan modal ventura. Yang ketiga, perusahaan yang ingin melakukan restrukturisasi hutang-hutangnya. Jadi misalkan ada satu perusahaan yang dia memiliki hutang yang ingin direstrukturisasi. Jadi misalkan perusahaan tersebut sedang mengalami hutang, tapi kemudian berencana untuk melakukan restrukturisasi hutang, maka perusahaan modal ventura bersedia untuk membantu restrukturisasi hutang tersebut. Dengan catatan bahwasanya kinerja keuangan perusahaan tersebut masih sangat baik, gitu ya. Catatannya adalah kinerja keuangannya masih sangat baik. Yang keempat, perusahaan yang sudah memiliki pangsa pasar yang baik, tapi fasilitas produksinya sudah sangat usang, ya, sehingga dapat menghambat proses produksi atau bisa mengurangi produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Ini juga bisa membantu, bisa meminta pembiayaan kepada perusahaan modal ventura. Yang berikutnya adalah perusahaan yang memerlukan benih modal dalam mengembangkan suatu produk baru. Jadi misalkan satu perusahaan sudah berjalan, tapi kemudian dia memiliki satu inovasi produk atau dia menemukan satu produk yang bisa dikembangkan di sini, maka untuk pengembangan produk tersebut bisa meminta bantuan dana atau pembiayaan kepada perusahaan modal ventura. Nah, perusahaan modal ventura sendiri ini memiliki dua bentuk atau dua mekanisme, yaitu single tier approach dan ada two tier approach, gitu ya. Kita langsung lihat pada bentuk daripada dua metode tersebut. Yang pertama kita bahas adalah metode single tier approach. Metode single tier approach ini bentuknya adalah ketika investor menginvestasikan dananya kepada perusahaan modal ventura. Jadi para investor ini menginvestasikan dananya pada perusahaan modal ventura. Kemudian perusahaan modal ventura ini membantu atau melakukan investasi kepada perusahaan pasangan usaha, ya, sekaligus memberikan pendampingan manajemen kepada perusahaan pasangan usaha, karena ini yang menjadikan satu karakteristik unik dari perusahaan modal ventura. Nah, setelah itu perusahaan modal ventura memberikan pendanaan kepada perusahaan pasangan usaha. Nah, sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati, maka ketika jangka waktunya sudah berakhir, maka dilakukan divestasi saham, karena bentuk yang disertakan di situ atau bentuk pembiayaan yang diberikan modal ventura kepada perusahaan pasangan usaha ini bentuknya adalah penyertaan modal. Yang berikutnya adalah metode two tier approach. Metode two tier approach ini hampir sama, yaitu dari para investor masuk kepada dananya masuk kepada fund company. Fund company ini adalah perusahaan modal ventura. Nah, fund company ini akan menginvestasikan dana tersebut kepada perusahaan pasangan usaha. Nah, sementara fund company ini terpisah
terpisah atau bisa memiliki divisi yang lain, atau bisa merupakan atau menggandeng perusahaan lain untuk memberikan satu pendampingan manajemen gitu ya. Bisa disebut sebagai perusahaan atau manajemen company. Nah, fund company dan manajemen company ini tadi yang berasal dari dua tempat yang berbeda, dua perusahaan yang berbeda, ini kemudian akan memberikan pendampingan kepada perusahaan pasangan usaha, dan pada akhirnya ketika sudah selesai jangka waktu pembiayaan, maka akan dilakukan divestasi saham ya. Jenis-jenis pembiayaan modal ventura. Jenis pembiayaan modal ventura ada yang pertama penyertaan modal. Ini yang utama gitu ya. Ada obligasi konversi, ya obligasi yang dikonversikan kepada penyertaan. Kemudian pinjaman dengan waran, pinjaman dengan surat jaminan gitu ya. Pinjaman subordinasi, pinjaman konversi bagi hasil ataupun profit sharing. Nah, akan tetapi kalau kita lihat perusahaan modal ventura ini adalah perusahaan yang selain memberikan pembiayaan gitu ya, memberikan suntikan dana, dia juga memberikan pendampingan manajemen. Akan tetapi ya, perusahaan ini di Indonesia sendiri, perusahaan modal ventura ini kurang berkembang gaungnya dibandingkan dengan misalkan kita tahu Pegadaian, misalkan kita tahu perbankan gitu ya. Kenapa perusahaan modal ventura ini kurang berkembang di Indonesia ya? Yang pertama, alasannya adalah perusahaan yang mendapatkan suntikan dana ini biasanya adalah perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas. Kenapa harus perseroan terbatas? Nanti kita bahas di dalam diskusi kita. Yang kedua adalah perusahaan yang ada di Indonesia sebagian besar gitu ya. Hampir 2/3% perusahaan yang ada di Indonesia atau mayoritas perusahaan yang ada di Indonesia ini merupakan perusahaan keluarga atau sering disebut sebagai UMKM. Usaha menengah, kecil, dan mikro. Nah, kalau perusahaan ini bentuknya adalah UMKM, biasanya jika dilakukan penyertaan dalam bentuk saham, maka akan terjadi kebingungan karena modal yang akan dimasukkan modal ventura tersebut kepada perusahaan pasangan usaha ini harus dihitung sebagai penyertaan saham, gitu ya. Sehingga ini menyulitkan. Yang berikutnya, ini pengusaha di Indonesia sangat keberatan jika ada pihak lain dalam manajemen, karena yang namanya modal ventura tadi saya sebutkan di atas bahwa perusahaan modal ventura ini selain memberikan pembiayaan, dia juga memberikan pendampingan manajemen. Nah, pendampingan manajemen inilah yang dirasa membuat perusahaan pasangan usaha menjadi tidak nyaman. Kenapa? Karena ada pihak manajemen yang dia harus duduk di dalam perusahaan tersebut, mengetahui semua rahasia yang ada di perusahaan tersebut. Ini yang membuat perusahaan pasangan usaha menjadi tidak nyaman karena rahasia perusahaannya bisa jadi harus dibagi atau diberitahukan kepada perusahaan modal ventura. Yang keempat, anggapan bahwa pinjaman adalah lebih baik karena dia lebih jelas dan transparan. Yang namanya pinjaman itu apabila seseorang meminjam ditambah bunga, itulah hutangnya. Sehingga sangat transparan sekali dan jelas, gitu ya. Karena seperti kita tahu yang namanya pinjam misalkan 100 juta, bunga 10%, gitu ya, misalkan menjadi 110, jangka waktu 5 tahun, 1 bulan misalkan 3 juta, maka itu sangat jelas sekali, gitu ya. Nah, perusahaan modal ventura ini tidak hanya mengandalkan dana yang berasal dari diri sendiri. Ada sumber dana lain dari modal ventura tersebut. Yang pertama adalah dana dari pihak ketiga yang
pertama adalah bank captive funds, yang kedua adalah investment institution captive funds, independent funds, public sector funds, international funds, dan sumber-sumber yang lain, gitu ya. Nah, divisi yang ada pada perusahaan modal ventura sendiri ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah venture capital officer. Perannya ganda karena dia harus menetapkan target, juga harus mengusahakan perusahaan pasangan usaha untuk mendapatkan dana dan pembinaan yang baik. Yang kedua adalah legal officer. Melakukan pencegahan terjadi terhadap transaksi yang merugikan institusinya. Yang ketiga, appraisal. Melakukan penilaian aset perusahaan pasangan usaha. Apakah asetnya cukup apabila dia dia meminjam dana atau dia meminta pembiayaan kepada perusahaan modal ventura. Yang keempat, divisi administrasi investasi. Merangkai berbagai komponen yang saling berhubungan secara sistematis dalam mengumpulkan informasi pembiayaan perusahaan modal ventura. Syarat yang lazim diperjanjikan dalam kontrak modal ventura. Yang pertama, suku bunga atau persentase dari hasil modal ventura. Yang kedua, jangka waktu. 3, cara pengembalian. Yang keempat, covenant yang harus dipenuhi perusahaan pasangan usaha, baik sesudah maupun sebelum pencairan dana. Yang kelima, biaya yang harus dikeluarkan atau yang menjadi tanggungan perusahaan pasangan usaha. Yang keenam, asuransi, baik asuransi jiwa maupun kerugian. Yang ketujuh, bantuan manajemen atau keikutsertaan modal ventura dalam manajemen operasional. Dampingan manajemen. Mengapa pendampingan manajemen dibutuhkan? Bentuk pendampingan manajemen ini ada dua macam. Yang pertama adalah pembinaan manajemen. Pembinaan ini dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, ya. Yang kedua adalah penempatan manajemen. Penempatan manajemen ini adalah penempatan dalam operasional perusahaan dalam bentuk mungkin pengawasan, gitu ya. Nah, yang banyak dilakukan adalah penempatan manajemen karena ini pihak modal ventura tidak terlibat secara langsung dalam manajemen perusahaan. Ini yang banyak dilakukan oleh perusahaan modal ventura yang ada di Indonesia. Karena selain dapat menghemat tenaga dari pendampingan manajemen, juga perusahaan pasangan usaha tidak merasa rahasia perusahaannya diketahui oleh pihak lain. Nah, monitoring ini penting sekali dalam modal ventura karena modal ventura ini sangat berkepentingan bahwa usaha modal ventura, usaha pasangan usaha ini untuk berhasil, ya. Mengapa? Karena untung tidaknya perusahaan modal ventura ini sangat bergantung pada berhasil tidaknya perusahaan pasangan usaha. Ada 3 jenis monitoring. Yang pertama adalah monitoring terhadap usaha dari perusahaan pasangan usahanya. Usahanya bagaimana? Yang kedua, monitoring terhadap dana investasi. Yang ketiga, monitoring terhadap aset perusahaan pasangan usaha. Klasifikasi perusahaan modal ventura. Yang pertama adalah pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh perusahaan pasangan usaha. 2, kondisi keuangan. Yang ketiga, prospek usaha dari perusahaan pasangan usaha. Yang keempat, dokumen pembiayaan. Yang kelima adalah aset pasangan usaha. Bagi hasil yang dihitung dari laba usaha setiap tahun buku perusahaan ini akan menjadi salah satu dasar dari pengenaan bagi hasil perusahaan modal ventura. Yang kedua, bagi hasil dari laba operasional dari proyek yang dibiayai oleh perusahaan modal ventura, gitu ya. Berapa laba yang dihasilkan setiap proyek yang didanai tersebut.
Jaminan pembiayaan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu bentuk pembiayaan yang diberikan, ya, apakah itu merupakan bentuk pembiayaan pendampingan secara penuh, ataukah yang kedua dampingan manajemen yang diberikan oleh perusahaan modal ventura. Manfaat dari pembiayaan modal ventura. Yang pertama, keberhasilan usaha meningkat karena mendapatkan suntikan pembiayaan. Yang kedua, efisiensi dalam pendistribusian barang, gitu ya. Yang ketiga, meningkatkan bankabilitas perusahaan. Jadi biasanya perusahaan pasangan usaha yang sudah mendapatkan pembiayaan dari perusahaan modal ventura ini menjadi mudah mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Yang keempat, pemanfaatan dana perusahaan meningkat dan likuiditas perusahaan meningkat. Tujuan dari pembiayaan modal ventura. Yang pertama, berdirinya atau terbentuknya suatu perusahaan baru. Ya, karena tadi biasanya dibantu oleh perusahaan modal ventura ini adalah perusahaan-perusahaan startup, gitu ya. Yang kedua adalah membantu perusahaan yang mengalami kesulitan pada tahap awal. Jadi biasanya 1 tahun pertama awal-awal berusaha, suatu perusahaan ini mengalami kesulitan, baik kesulitan pemasaran, kesulitan pendanaan, kesulitan mendapatkan untung, gitu ya. Yang ketiga, tahap pengembangan produk atau tahap kemunduran. Yang keempat, merealisasikan ide menjadi suatu produk, gitu ya. Yang kelima, melancarkan mekanisme investasi dalam dan luar negeri. Yang keenam, mengembangkan proyek research dan development. Yang ketujuh, pengembangan teknologi baru dan alih teknologi, pengalihan kepemilikan suatu perusahaan. Nah, alasan mengapa sistem modal ventura belum berkembang di Indonesia karena yang pertama, risiko yang terlalu tinggi. Kenapa? Karena risiko ini terjadi karena bentuk modal ventura ini adalah pembiayaan jangka panjang, sehingga semakin panjang jangka waktu pembiayaan semakin tinggi risikonya, gitu ya. Yang kedua, informasi masyarakat tentang modal ventura sangat sedikit sekali. Jadi masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai modal ventura. Bahwa ada sumber pembiayaan lain di luar perbankan yang sangat menguntungkan atau sangat bagus. Yang ketiga, pengusaha tidak bersedia menerima sistem pembiayaan modal ventura karena dinilai tidak jelas, karena dinilai tidak transparan. Ya. Yang berikutnya adalah sulitnya modal ventura mencari partner usaha. Ya, jadi mencari investor ini sangat sulit bagi modal ventura karena investor juga ketakutan karena risikonya terlalu tinggi. Aturan perundang-undangannya sangat kurang dan pasar modal dan pasar saham kurang mendukung modal ventura. Kurangnya tenaga profesional ini juga menjadi salah satu faktor kemunduran modal ventura. Perbedaan modal ventura dengan bank. Yang pertama adalah kalau pelaku di bank itu adalah bank, ada kreditur, yaitu sebagai bank, dan ada debitur. Modal ventura pelakunya adalah investor, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pasangan usaha. Bantuan pembiayaan, kalau bank namanya kredit atau pinjaman. Kalau modal ventura ini penyertaan modal. Keterlibatan manajemen. Kalau bank ini tidak ada, gitu ya. Modal ventura ada sebagai partner usaha. Bank ini resikonya adalah macet, kalau modal ventura adalah usaha yang gagal. Bentuk keuntungannya, kalau bank ini adalah bunga kredit, kalau modal ventura ini adalah capital gain. Jangka waktu, bank ini ada pendek, ada menengah, ada panjang. Kalau modal ventura ini biasanya panjang, di atas 5 tahun. Akhir kontraknya, bank ini lunas dan putus hubungan, sementara kalau modal ventura ini adalah divestasi saham. Modal ventura ini seperti saya sebutkan di depan bahwa merupakan suatu bentuk pembiayaan alternatif, ya. Keunggulan modal ventura adalah sumber dana bagi perusahaan baru, ya. Karena biasanya perusahaan baru ini tidak mendapatkan akses untuk
pembiayaan di perbankan karena masih baru sehingga pencatatannya belum bisa dijadikan sebagai acuan. Yang kedua, adanya penyertaan manajemen. Jadi ada pendampingan manajemen, ini yang tidak diberikan oleh jenis pembiayaan lain. Yang ketiga, kepedulian terhadap perusahaan modal ventura, dari perusahaan modal ventura kepada perusahaan pasangan usaha ini sangat tinggi karena keuntungan dari perusahaan modal ventura ini sangat bergantung kepada berhasil tidaknya atau untung tidaknya perusahaan pasangan usaha. Ketika PPU ini berhasil, untungnya banyak, maka bagi hasilnya atau yang diperoleh perusahaan modal ventura juga akan sangat besar, gitu ya. Sebaliknya, apabila perusahaan pasangan usaha ini rugi, maka perusahaan modal ventura juga akan mengalami kerugian. Oke. Kemudian, dengan adanya penyertaan modal, perusahaan pasangan usaha dapat mencari bantuan modal dalam bentuk lain. Jadi perusahaan pasangan usaha masih bisa mencari pembiayaan perbankan karena perusahaan modal ventura ini tidak tercatat di dalam pembiayaan dalam pembiayaan perbankan. Jadi kalau dilihat gitu ya, bank melakukan tracing, perusahaan ini belum mendapatkan pembiayaan karena memang tidak tercatat dalam bentuk perbankan, gitu ya. Modal ventura menaikkan pamor dari perusahaan pasangan usaha dan perusahaan pasangan usaha mendapatkan mitra baru yang dimiliki perusahaan modal ventura. Yang ketujuh, mendukung usaha kecil yang berpotensi berkembang dan memperoleh kesempatan berkembang. Kelemahan modal ventura, jangka waktunya relatif panjang sehingga risikonya juga relatif lebih tinggi. Yang kedua, terlalu selektifnya perusahaan modal ventura dalam mencari perusahaan pasangan usaha karena perusahaan modal ventura harus betul-betul yakin perusahaan pasangan usaha ini layak untuk dibiayai, gitu ya. Yang ketiga, kontrol manajemen perusahaan. Kontrol manajemen perusahaan pasangan usaha dapat diambil alih oleh perusahaan modal ventura apabila mengalami gejala kegagalan. Nah, inilah juga yang merupakan ketakutan dari perusahaan pasangan usaha. Jadi apabila usahanya gagal, bisa jadi nanti ini akan kendali dari perusahaan tersebut akan diambil alih oleh perusahaan modal ventura. Ya. Nah, perusahaan pasangan usaha dan perusahaan modal ventura maksud saya di Indonesia ini memang kurang berkembang dengan baik karena seperti saya sebutkan di atas banyak sekali kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan modal ventura. Akan tetapi di luar negeri yang namanya perusahaan modal ventura ini merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang sangat diminati sekali. Salah satu contohnya adalah satu perusahaan yang sekarang berkembang dengan sangat baik yaitu perusahaan teknologi bernama Apple Incorporated. Ini merupakan satu perusahaan yang dulunya berkembang karena bantuan dari perusahaan modal ventura. Jadi ketika awal terbentuknya produk ini, Apple ini, tidak ada satu bank pun yang berminat untuk membiayai usaha ini. Kenapa? Karena usaha ini masih sangat rentan untuk gagal. Karena pada awal terbentuknya perusahaan ini masih belum memiliki pangsa pasar yang terpetakan dengan baik, sehingga bank merasa tidak tidak mau untuk membiayai perusahaan ini karena risikonya yang terlalu tinggi. Tapi kemudian satu perusahaan modal ventura ini mengetahui potensi perusahaan ini kemudian membiayai hingga akhirnya kemudian berkembang sampai mendunia seperti yang ada saat sekarang ini. Nah, itu salah satu gambaran kenapa perusahaan modal ventura ini di Indonesia kurang bisa berkembang dengan sangat baik, gitu ya. Padahal di luar ini merupakan salah satu pembiayaan alternatif. Nah, disinilah yang menjadi bahan diskusi kita nanti, mengapa perusahaan modal ventura ini kurang berkembang di Indonesia.
gitu ya. Sekian materi kuliah modal Ventura dari saya. Semoga bermanfaat. Nanti kita sambung lagi di dalam diskusi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.